Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber dimanapun berada, penonton dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, kesehatan akal pikiran. Amin ya robbal alamin. Yang lagi mencari pekerjaan, semoga dipermudah untuk mencari pekerjaan dalam waktu dekat, semoga cepat didapatkan. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa, ini ya di Jawa Tengah lagi musim kemarau. Untuk hemat-hemat air, gunakanlah air secukupnya. Kalau wudhu juga lihat wudhunya siapa itu, Habib Umar ya, bagi yang muslim yang suka berwudhu. Kalau berwudhu itu Habib Umar itu sangat tertib sekali. Lihat saja ke channelnya Habib Umar. Di situ tata cara berwudhunya sangat bagus sekali. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi dari ibu kota, bukan dari ibu tiri. Di sini ada beritanya dari channelnya Repli Harun. Silahkan ke channelnya Repli Harun. Saya anjurkan untuk menambah wawasan hukum, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, dan kita tidak lagi takut untuk bersuara, tidak lagi takut untuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat dalam menegakkan keadilan. Di sini khususnya keadilan bagi Roy Suryo dan Dr. Tipa dan lain-lain dan kawan-kawan lainnya. Di sini ada judulnya seperti ini. Silakan ke channelnya Repli Harun ya. Saya hanya akan membacakan ringkasan videonya saja karena di YouTube juga difasilitasi. Roy bocorkan isi tas di sidang, tanda seru, ada alat bukti dalam flash disk, tanda seru 2, tanda seru. Kita ringkas videonya. Video ini membahas proses persidangan pra peradilan yang melibatkan Roy Suryo. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Fokus pra peradilan. Tim hukum Roy Suryo menekankan bahwa mereka menguji alat bukti terkait pasal 32 UU ITE mengenai pengubahan atau modifikasi dokumen elektronik, bukan masuk ke pokok perkara. Masalah alat bukti, Roy Suryo menyatakan bahwa barang bukti berupa USB yang disita oleh pihak terkait hanyalah hasil pengunduhan downloading, bukan pengunggahan uploading, sehingga dianggap tidak relevan untuk membuktikan pasal yang disangkakan. Klarifikasi jasa Roy Suryo mengklarifikasi isu mengenai jasa S3-nya. Ia menunjukkan bukti-bukti akademik termasuk foto sidang terbuka pada 23 Januari 2024 dan wisuda pada 6 Maret 2024, serta menegaskan bahwa ijazah aslinya sudah diambil pada 15 Juli 2024. Sikap saksi dan BAP. Terdapat pembahasan mengenai kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan BAP saksi seperti peran Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing, namun dibantah oleh pernyataan saksi itu sendiri dalam video. Harapan persidangan. Meskipun mereka memiliki harapan, tim hukum menegaskan bahwa hukum tidak bisa dipresentasikan secara matematis. Mereka juga menyoroti perbedaan karakteristik antara sidang pra peradilan yang bersifat cepat speedy trial dengan sidang pokok perkara. Mengapa alat bukti USB dianggap tidak sah? Berdasarkan isi video tersebut, Roy Suryo dan tim hukumnya berargumen bahwa alat bukti berupa USB tidak sah atau tidak relevan untuk membuktikan sangkaan pasal 32 UU ITE karena beberapa alasan berikut. Perbedaan dokumen dan dokumentasi. Roy Suryo menekankan bahwa isi dalam USB tersebut hanyalah dokumentasi elektronik hasil unduhan atau download, bukan dokumen elektronik asli yang berkaitan dengan pokok perkara.
Salah objek pembuktian pasal 32 UU ITE berfokus pada tindakan pengunggahan, uploading, perubahan atau modifikasi dokumen elektronik. Sementara itu barang bukti USB yang disita merupakan hasil pengunduhan downloading yang dilakukan oleh pihak pelapor sehingga dianggap tidak mempresentasikan peristiwa pidana yang disangkakan. Sumber asli tidak disita. Menurut Rosuryo, pihak berwenang seharusnya menyita data dari sumber asli atau akun yang melakukan pengunggahan seperti studio TV atau pihak lain yang mengunggah konten tersebut, bukan sekadar mengambil salinan hasil unduhan dari pelapor. Dengan demikian, tim hukum menganggap bahwa barang bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah untuk pasal yang disangkakan karena tidak mencerminkan perbuatan pidana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Betul, undang-undang ITE itu buat hacker, bukan buat peneliti yang sudah ada di media sosial. Roy Suryo dan Dr. Tipa kan tidak mengambil. Ya sudahlah, argumen itu ditutup telinganya. Padahal itu argumentasi yang sangat kuat sekali. Ini akhir zaman umat Islam. Mari bersatu untuk bersuara, mari bersatu untuk berpikir, mari bersatu untuk meminta keadilan, untuk menjalankan keadilan, supaya keadilan itu bisa didapatkan oleh masyarakat yang biasa. Terkadang masyarakat biasa tersiksa, sedangkan yang punya kuasa ya seperti itulah. Mengapa saksi ahli dianggap tidak relevan? Ya, saksinya kalau ahli pidana berbeda dengan ahli undang-undang ITE, karena itu sangat istilahnya sangat berbahaya lah. Istilah kasarnya seperti ini, kalau tukang sapu sama tukang sol itu berbeda. Logika sederhana saja seperti itu. Berdasarkan penjelasan dalam video, saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon dianggap tidak relevan karena alasan berikut. Ketidaksesuaian keahlian. Saksi ahli tersebut meskipun bergelar profesor adalah seorang pakar hukum pidana hukum pidana umum, bukan ahli dalam bidang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, ia dinilai tidak mampu memberikan keterangan yang relevan terkait materi ITE yang sedang diuji. Betul. Waktu di rakyat bersuara juga tersudut, malah bersembunyi di kata-kata sabar gitu. Harus menghadapi Roy Suryo katanya harus bersabar. Padahal bukan sabar, keluarkan aja argumentasinya. Kalau tidak mampu ya diam saja, biar muncul ke permukaan poinnya itu. Ya, kalau menurut saya ngapain juga tukang sapu membenahi sol sepatu. Jadi tukang sol sepatu kan sangat berbahaya sekali itu. Kalau tidak bisa kan berbahaya. Ini apalagi ahli. Ketidakmampuan menjelaskan alat bukti. Selain tidak menguasai persoalan ITE, saksi ahli tersebut juga dianggap tidak bisa menjelaskan mengenai dua alat bukti yang berkualifikasi sah untuk membuktikan pasal yang disangkakan, yakni pasal 32 UU ITE. Yaitu maksudnya yang dipertanyakan itu undang-undang ITE. Kenapa mau gitu maksudnya. Kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu, cukup di situ. Udah tidak tahu angkat tangan, terus biarkanlah sama ahlinya karena sangat berbahaya sekali ya. Ada sabda Nabi, sabda bil makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu perkara
dikerjakan bukan oleh ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kurang lebih seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan yang mau ke channelnya. Bagus sekali ilmu hukumnya Repli Harun itu. Saya katakan seperti itu. Saya mengikutinya sudah lama. Yang baru ini baru Abdul Ghafur Sangaji, saya ikuti juga. Itu juga sangat tajam ya. Roy Suryo juga berani, kocak dan santai, tetapi tidak bisa disembunyikan muka lelahnya itu. Sangat lelah sekali, yang nonton aja lelah, yang mencermati apalagi yang menjalani kan. Contoh main bola, yang nonton mah enak koar-koar, yang menjalaninya malah berkeringat tuh. Silakan, kita doakan semoga Roy Suryo dan Dr. Tifa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari perkara ini dengan sangat-sangat penuh kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.